Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Septiana. Saya dari kelas PSG semester 5. Di sini saya akan mengulas materi tentang mata kuliah studi hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat keadaan dan himah Nabi. Nah, di sini perkataannya itu berupa seperti innama nul biniat. Nah, kalau perbuatan itu biasanya seperti tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara berpuasa dan lain sebagainya. Nah, kalau takrir itu diamnya Nabi. Contohnya itu yaitu pada waktu Nabi berkunjung di rumah temannya. Nah, Nabi itu dikasih jamu atau dijamu daging biawak. Namun Nabi tidak memakannya dan Nabi juga tidak melarangnya kalau sahabatnya itu makan daging biawak. Nah, intinya itu Nabi tidak menyuruh dan melarangnya. Terus setelah itu himah adalah keinginan Nabi yang belum terwujud. Contohnya itu yaitu seperti pada waktu tanggal 10 Muharram. Nah, itu Nabi hanya melakukan puasa pada tanggal 9 Muharramnya saja. Karena ada sesuatu pada waktu itu dan puasanya Nabi itu hanya pada tanggal 9 Muharram saja. Nah, para sahabatnya bertanya kepada Nabi, kenapa kok hanya sampai tanggal 9? Terus Nabi berkata, insya Allah akan melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharramnya itu tahun depan. Sebelum melaksanakannya puasa pada tanggal 10 Muharram, beliau sudah meninggal. Nah, selanjutnya itu yaitu sinonim hadis. Yang pertama itu khobar. Khobar itu adalah sesuatu yang berasal dari atau yang disandarkan pada sahabat. Nah, kalau hadis kan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Terus ciri-ciri hadis, yaitu yang pertama itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khobar itu sahabat Nabi, seperti kholabu Abu Bakar, seperti itu. Selain itu juga sami tu Rasulullah, yaitu artinya Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah. Sinonim selanjutnya itu adalah asor. Asor adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, tabi'in yaitu masa sesudah sahabat. Nah, untuk sinonim selanjutnya itu adalah sunnah. Sunnah itu seperti hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan, perkataan, takrir maupun himah, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul maupun Nabi sudah diangkat sebagai Rasul. Nah, untuk komponen-komponennya hadis itu yang pertama adalah sanad. Komponen hadis itu yang pertama adalah sanad. Sanad itu adalah rangkaian rawi mulai dari awal sampai mulai akhir. Terus yang pertama yaitu, nah di sini rawi yang pertama itu yaitu yang mendengar dan melihat perkataan Nabi langsung. Lalu hingga rawi akhir itu yaitu yang menulis atau membukukan hadis, begitu. Nah, selanjutnya yaitu matan. Matan itu adalah isi atau inti dari hadis. Nah, untuk komponen hadis selanjutnya yaitu yang terakhir adalah rawi. Rawi itu adalah orang yang membukukan hadis. Nah, jadi komponen hadis itu ada 3, yaitu yang pertama sanad, yang kedua adalah matan, dan yang ketiga adalah rawi. Dan persyaratan dari rawi itu sendiri adalah yang pertama harus beragama Islam, terus yang kedua mukallaf, terus balik, berakal, terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Setelah itu yaitu menjaga muru'ah. Yaitu sejarah perkembangan kodifikasi hadis. Nah, pada periode pertama itu masa Rasulullah, semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga wafatnya Rasulullah. Dan yang kedua yaitu
pada masa tersebut Khulafaur Rasyidin yaitu 11 Hijriah hingga 40 Hijriah. Pada masa tersebut yaitu masa membatasi dan penyedikitan periwayatan. Nah, pada periode ketiga itu masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada masa tersebut masa perkembangan dan penyebarluasan periwayatan hadis. Nah, pada periode keempat itu yaitu masa abad 2 dan 3 Hijriah. Masa tersebut yaitu masa-masa membukukan dan penulisan hadis. Dan masa yang terakhir atau kelima yaitu masa mutaakhir, yaitu masa penyempurnaan penyusunan hadis. Nah, di balik ini semua itu ada faktor salah satu khalifah itu yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu terdapat faktor-faktor diantaranya yaitu kekhawatiran yang bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Nah, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis juga, terus munculnya kekhawatiran akan hilangnya lenyapnya hadis karena semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, maka hal tersebut menurut para sahabat untuk mendapatkan petunjuk dari hadis Rasulullah selain petunjuk dari Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan pada waktu masa koodifikasi hadis itu yaitu hadis menjadi resmi dikoodifikasikan itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu perkembangan hadis hingga puncaknya dan perlu untuk upaya menanggulanginya untuk tersebarnya hadis-hadis palsu. Untuk bukti perkembangannya yaitu munculnya kitab-kitab hadis. Dan juga hingga saat ini hadis berkembang pada zaman era digital. Di sini itu terdiri dari 3 kedudukan kitab-kitab hadis. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, dan yang kedua adalah hadis dhaif. Hadis sahih di sini adalah hadis yang sanadnya itu bersambungan dari permulaan hingga akhir yang disampaikan oleh orang-orang yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna. Sedangkan hadis hasan itu yaitu hadis yang sanadnya itu bersambungan dengan orang-orang yang adil dan kurang dabitnya. Oke guys, itu tadi sedikit dari materi studi hadis yang saya pahami, dan apabila ada kesalahan yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.